berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo siang ya, wah udah siang nih, nggak terasa ya. Dan kita akan berbincang bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo via Zoom yang saat ini saya sudah tersambung juga dengan narasumber kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Musahili MM. Boleh saya sapa dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Musahili MM, kita juga akan berbincang bersama dengan Bapak Saidur Rida MPD. Kita nanti mau bahas tentang model evaluasi pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Sehat semua ya Pak Musahili, Pak Saidur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lokasinya lagi di satu lokasi yang sama atau beda-beda nih? Satu lokasi. Satu lokasi Beda meja. ya. Beda meja ya. Ini benar-benar physical distancing gitu ya Pak ya. Baik ya. Via Zoom. Gimana Pak? 3 meter jaraknya. 3 meter ya? Iya. Biasanya kan 1 meter aja cukup gitu ya. Ini 3 meter. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ini saya yakin pasti sedang sibuk, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu juga untuk berbincang di Suara Sidoarjo. Menyapa juga semua sahabat Suara Sidoarjo. Ini karena penting sekali kalau kita ngomongin tentang pembelajaran online di masa pandemi ini kan kayaknya ini memang yang merasakan bukan hanya siswa-siswi saja, bukan hanya guru saja, tapi orang tua juga terlibat gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang model evaluasi pembelajaran online di masa pandemi COVID, kenapa harus ada yang namanya evaluasi Pak? Silakan dengan siapa dulu nih yang akan menyampaikan? Silakan. Dengan saya Musahili. Pak Musahili, ya silakan Pak Musahili, boleh dibuka dulu nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, tengah siang, sahabat-sahabat di Sidoarjo, permaisuri saya, anak-anak cucu saya, sahabat-sahabat saya khususnya SMK PGRI 1 Sidoarjo. Saat ini rupa-rupanya sudah sibuk untuk menyaksikan hal ini. Di dalam evaluasi pelaksanaan belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19, ini memang ada suatu kebijakan-kebijakan dari belajar dari rumah ini. Pada prinsipnya, dari prinsip kebijakan pendidikan masa pandemi di COVID-19 ini, pertama adalah kesehatan dan keselamatan. Tentu saja dalam hal ini kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini yang merupakan suatu prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Dalam hal ini tetap mengusung belajar merdeka, termasuk kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir yang harus ada di guru dahulu sebagai garda terdepan pendidikan. Kalau kita mengupas dua hal ini aja, saya kira tidak cukup dalam waktu 1 jam, terutama kesehatan dan keselamatan. Tentu saja dalam kesehatan dan keselamatan ini kita utamakan terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan serta keluarga dan masyarakat. Ini saling berhubungan sangat erat sekali. Kesehatan pada seluruhnya ini yang diutamakan, jadi menjadi suatu prioritas utama di dalam kebijakan pendidikan masa pandemi ini. Oleh karena itu, dari kesehatan ini harus tetap terjaga, termasuk imun dan iman kita, termasuk keselamatan. Dalam hal ini
jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam masa-masa sekarang harus diingat tentang kesehatan dan keselamatan. Itu masalah evaluasi, dan tentu saja kebijakan pendidikan di masa pandemi ini ada dasarnya. Ada SK Presiden nomor 12 tahun 2020, ada SE Mendikbud, ada SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020, nomor 4 tahun 2020, bahkan ada Keber 4 menteri, ya termasuk Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Itu yang merupakan suatu kebijakan pendidikan di masa pandemi. Nah, ini harus kita laksanakan bersama, dan harus ada kerjasama yang baik antara kita, tenaga pendidikan, dan masyarakat. Dan harus didukung di dalam pelaksanaan ini, tentu saja dalam hal kesehatan dan keselamatan ini harus bisa terjaga dengan baik. Ini tentang kebijakan ini. Dalam termasuk proses pengambilan keputusan itu juga bisa dimulai dalam pembelajaran tatap muka untuk peserta didik. Ada pembelajaran dari rumah ini secara PJJ, ada yang daring, ada yang luring. Ya. Nah, ini harus dilaksanakan bersama-sama. Tentu saja kalau secara analisis, evaluasi secara pribadi beda dengan hal ini. Boleh saya katakan kalau ini evaluasi saya secara pribadi, itu pembelajaran saat ini kalau untuk perguruan tinggi itu tidak masalah. Tetapi yang kecil, tentu saja anak SD, nah ini yang tadinya dilarang untuk pegang HP, sekarang harus pegang HP. Dan alhamdulillahnya sekarang Kemendikbud sudah memberikan suatu pulsa untuk peserta didik yang akhirnya tidak mempunyai alasan tidak bisa melaksanakan Zoom dan sebagainya, untuk melaksanakan dalam kegiatan ini melalui HP dan sebagainya. Oleh karena itu, hal ini harus betul-betul dilaksanakan, dan guru harus lebih giat dalam melaksanakan hal ini, agar pelaksanaan pendidikan di Indonesia umumnya, khususnya di Sidoarjo, harus lebih baik. Itu sementara. Iya, iya Pak. Iya, Pak Muzali dan juga Pak Saidur. Ini kalau ngomongin tentang pembelajaran daring ya, yang tentu harapannya ini adalah tidak membuat mahasiswa ini menjadi kehilangan waktu untuk bisa mendapatkan ilmu gitu. Tapi sejauh mana efektivitas pembelajaran online ini sebetulnya untuk siswa sendiri sebetulnya, Pak? Silakan dengan kalau efek seperti yang saya sampaikan di depan. Iya. Saya sampaikan di depan bahwa penyampaian daring dan luring itu bermasalah besar bagi kelas kecil, yaitu SD. Iya. Ya. Kalau SD, kalau sudah SMP, SMA dan yang sudah kuliah itu mungkin nggak terlalu berat gitu Pak ya? Oh enggak. Kan anak kuliah kan sudah mengerti masalah ini, penggunaan bagaimana, pembatasan dan bagaimana. Tetapi kalau SD, nun sewu, mohon maaf. Nah ini bahkan ada yang anak kecanduan HP. Kalau tidak pegang HP, sekarang sudah ingin pegang HP. Karena kalau lama pegang HP atau lebih dari 1 jam, ukuran dalam kesehatan, ini berbahaya bagi anak usia di bawah 15 tahun. Maka satu-satunya yang harus kita laksanakan
orang tua harus bijak untuk mengadakan kegiatan ini dan harus selalu mengawasi anaknya yang sedang belajar melalui online. Nah ini. Oke, jadi Itu, harus Mbak. ada peran-peran penting juga yang juga mengharuskan orang tua ini untuk bisa mendampingi anaknya ya, terutama untuk yang usia SD ya. Nah Pak, terkait dengan jadi begini, kalau memang ternyata pembelajaran online ini terutama untuk anak SD ini kan juga dirasa memang ya ini jadi ada permasalahan lain yang muncul akhirnya begitu ya. Nah lantas bagaimana pembagian peran sendiri dalam pembelajaran daring ini antara peran dari orang tua juga untuk yang mendampingi, juga peran guru pendidik sendiri. Apakah ini berarti jadi harus ada yang dikurangi nih materi pembelajarannya, atau seperti apa solusi yang mungkin bisa dilakukan begitu Pak? Jadi yang bisa dilakukan tidak hanya PJJ daring saja, karena daring itu kegiatan tatap muka virtual, contoh PJJ melalui Vicon dan Zoom dan sebagainya. Tetapi ini kan bisa dilakukan secara luring dengan media elektronik, sebagai contoh di TV, radio, ya, termasuk dengan media non elektronik, contoh buku, lembar kerja. Ya, contoh itu bisa dilaksanakan dalam kegiatan luring. Agar untuk mengurangi ini tentu saja di dalam guru SD saya kira sudah dilaksanakan kedua hal. Dan yang terbaik di Sidoarjo, utamanya di SD Pucang, ini sudah melaksanakan luring. Ya. Jadi luring ini sudah dilaksanakan di SD Pucang, bahkan di Kabupaten Sidoarjo sudah banyak yang melakukan hal ini untuk menjaga kesehatan, khususnya saraf-saraf mata yang dialami oleh anak di bawah umur 15. Nah, ini tentu saja hal ini harus paham, makanya saya katakan di depan, ya, orang tua harus bijak. Orang tua harus bijak, mengawasi secara ketat, agar putra-putrinya ini bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Guru juga demikian. Guru harus bijak memberikan suatu materi agar para siswa dan siswi ini bisa berjalan lancar dan tetap berjalan dengan baik dan tidak akan terganggu dalam hal yang lain. Demikian, Mbak. Oke, baik. Ya, sahabat, kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Musahili MM dan juga Bapak Saidur Rida MPD, Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Nah, kita bahas tentang model evaluasi pembelajaran online di masa pandemi COVID. Anda yang mau bergabung, silakan, yang sudah join di Zoom, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat box ya. Nanti saya dibantu teman-teman di redaksi untuk membacakan pertanyaannya. Atau yang lagi nonton juga di YouTube, bisa sharing juga, sampaikan pertanyaannya juga di kolom chat teratas ya, atau di inbox, DM juga di Instagram, Facebook, Twitter Suara Sidoarjo. Nah baik, ini kita baru ngobrol dengan Pak Musahili, nanti saya juga akan berbincang dengan Pak Saidur Rida, juga nanti kita akan lanjut dulu ya untuk pembahasannya. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon.
Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, Hawaii Water Park ini sudah buka kembali ya di era new normal dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan di Sporapar dan Dinkes Kota Malang juga sudah memverifikasi Hawaii Water Park sebagai nominasi wisata tangguh dan wisata sehat ya. Nah, tidak perlu khawatir dengan air kolam karena jumlah kadar pH dan klorin sudah diatur sehingga aman untuk pengunjung. Nikmati juga 12 wahana air Hawaii Water Park dengan wahana baru juga ada Tornado Slide yang aman digunakan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Nah, selama pandemi, Hawaii Water Park juga buka di hari Sabtu dan Minggu. Ada promo spesial untuk warga Sidoarjo dan Surabaya. Harga spesial tiket masuk hanya 50.000 saja, yang sebelumnya adalah 110.000. Cukup menunjukkan KTP domisili di loket. KTP berlaku maksimal pembelian 4 tiket ya. Nah, ini untuk informasi ini dipersembahkan oleh Hawaii Water Park, satu tempat berjuta impian. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih berbincang bersama dengan Bapak Musaili dan juga Pak Saidur ya dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Kita bahas tentang model evaluasi pembelajaran online di masa pandemi COVID. Nah, Pak Saidur, ini kalau kita melihat kondisi sekarang ini kan sudah berjalan sudah beberapa bulan ya pembelajaran online begitu. Dan ternyata kemarin mungkin sempat beberapa sekolah itu kan mencoba untuk membuka kembali atau melakukan tatap muka dengan sistem pembagian siswa ya, tidak separuh siswa bergantian begitu Pak. Nah, tapi ternyata karena kita kondisinya nggak memungkinkan lagi, kembali lagi deh ke online gitu ya. Nah, terkait pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan via online kan macam-macam. Kalau menurut Pak Saidur sendiri melihatnya seperti apa nih? Baik, begini. Model pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa sekolah memang sebenarnya yang diinginkan oleh guru-guru itu bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Dan salah satunya adalah pembelajaran itu ada tatap muka dengan
guru dan siswa. Karena sebenarnya pendidikan itu tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya bagaimana memberikan pengetahuan, tetapi bagaimana mereka bisa mendidik murid-murid mereka, tidak hanya transfer knowledge, tapi mendidik tingkah laku dan sebagainya. Sehingga peran pendidikan yang hanya bukan transfer knowledge saja, tapi tarbiyah juga, memberikan didikan berupa akhlak dan sebagainya, tingkah laku, memang tidak kita dapatkan di proses pembelajaran daring. Sehingga keinginan guru untuk mendapatkan bagaimana pembelajaran itu bisa seefektif mungkin dilakukan, meskipun sebenarnya itu agak bertabrakan pula dengan ketentuan-ketentuan kesehatan. Nah, sehingga mau tidak mau, karena semakin banyaknya masalah-masalah yang berkaitan dengan COVID, maka harus kembali lagi pembelajaran itu ke daring. Nah, tentang keefektifan memang saya rasakan memang sedikit kurang efektif. Berkaitan dengan evaluasi, tidak bisa kita terapkan sistem atau model-model evaluasi yang seperti biasanya, karena target-target pembelajaran kita sendiri juga tidak terpenuhi secara maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mendikbud, jadi ada relaksasi. Itu tujuan-tujuan yang terpenting aja yang tercapaikan, tapi untuk berkaitan tentang evaluasi itu pun tidak bisa kita kita terapkan sesuai dengan model-model evaluasi yang ada seperti pembelajaran berlanjut biasa. Karena evaluasi nanti kan ada evaluasi yang sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif. Nah, yang sifat-sifatnya kuantitatif aja belum tentu tercapai. Misalkan berkaitan dengan kognitif, kemampuan anak-anak. Nah, apalagi kalau mungkin ujiannya pakai daring ataupun dibawa pulang dan sebagainya, apa bisa mengukur? Kadang-kadang yang kerjakan mungkin bukan anaknya sendiri, bisa orang lain. Nah, ini yang kita anggap bahwa berkaitan tentang evaluasi hasil belajar itu pun kita juga harus sedikit fleksibel, tidak bisa kaku. Itu, Mbak. Oke, baik. Ya, ini sebelum dilanjutkan saya dapat info dulu di redaksi, ada yang gabung ya? Ya, ada satu yang bergabung dari WA redaksi ya, yang bernama Tutik di Tanggulangin. Bu Tutik. Saat pembelajaran online, teman anak saya yang biasanya nilainya jelek-jelek, kok sekarang hampir sama semua ya nilainya. Saya jadi curiga ini, yang ngerjain pasti orang tuanya. Ini pengawasannya dan pengawasan dan penilaiannya seperti apa ya? Pengawasan dan penilaiannya seperti apa jadinya? Yang dulunya nilainya jelek-jelek, sekarang bagus, semua nilainya 100 semua. Iya. Gimana Pak? Ya, jadi kan begini ya, saya katakan tadi bahwa kita dalam memberikan penilaian atau assessment terhadap kemampuan anak yang sifatnya kuantitatif pun, yang sifatnya kaitannya tentang kognitif pun, itu masih semu. Kenapa saya katakan dulu? Apalagi yang misalkan ujiannya dibawa pulang. Saya yakin itu tidak 100% anaknya yang mengerjakan. Kalaupun anaknya jujur, itu pun kan mereka tidak berdasarkan pada kemampuannya, bisa jadi nyontek dan sebagainya, atau tidak ada yang mengawasi, sehingga tingkat signifikan nilai itu juga sangat semu, sehingga bisa terjadi yang nilainya hampir sama semuanya, karena mereka bisa melihat, bisa nyontek, bisa tanya dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan pelaksanaan kegiatan atau evaluasi yang dilaksanakan di sekolah. Jadi harus ada pengawasan dari guru dan lain sebagainya. Nah, sehingga tingkat kualitas evaluasi itu lumayan baik, signifikan begitu daripada dikerjakan di rumah. Itu adalah problem-problem dalam pembelajaran di rumah, ya itu tadi. Jadi ada sedikit semu hasilnya. Begitu. Pak, ini saya aja bacakan ya Rama ya. Ada yang sudah bergabung juga di Instagram Suara Sidoarjo di DM saya, yang bacakan dulu aja ya Rama. Nah, ini ada
Zaki_27, saya nggak tahu ini nih. 27 ini maksudnya gimana? Ya deh, yang sudah bergabung terima kasih Mas atau Pak Zaki nih ya. Kayaknya Pak deh, karena dari curhatannya ini ingin sharing Bapak-bapak narasumber. Pengalaman saya mendampingi anak belajar di rumah itu justru membuat saya berantem dengan istri saya. Karena kalau saya lebih mengedepankan anak ini benar-benar harus belajar. Jadi nggak boleh nyontoh buku dan bukan saya juga yang membantu untuk mengerjakan. Tapi berbeda dengan pendapat istri saya. Katanya kalau nggak dibantu, kasihan nanti anaknya nilainya jelek, sedangkan teman-teman yang lain ini pasti dibantu oleh orang tuanya sehingga nilainya bagus-bagus. Kalau misalkan tidak dibantu dan anak mengerjakan sendiri, kalau nilainya jelek gimana? Eli. Silakan Pak, ini boleh ditanggapi curhatannya Pak Zaki nih. Baik, Masya Allah. Ini curhatan orang tua yang satu pinginnya anaknya jujur, yang satu pinginnya nilainya baik. Inilah pendidikan kita yang sebenarnya tidak mengedepankan pada karakter. Jadi kalau kita melihat pendidikan yang ada di Finlandia, bahwa anak nilai baik itu belum tentu bagus menurut gurunya. Nilai baik itu belum tentu bagus. Tapi di Finlandia itu meskipun nilai jelek, tapi dia mengerjakan dengan jujur, itu baik. Nah, di kita ini seringkali sing penting nilai apik juara dengan cara apapun. Nah, ini bibit-bibit ini yang sangat kontradiktif dengan pendidikan karakter kita. Sebenarnya kan ini sejak awal kita harus menancapkan pendidikan kejujuran bagi anak-anak itu. Bagaimana nanti ke depan ketika dewasa juga mereka jujur. Nah, ini awal-awal saja kita sudah diajari bagaimana membohongi atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur. Contoh saja misalkan, mohon maaf, ketika anak-anak kita dulu ujian nasional ya, itu banyak tim-tim sukses itu dari sekolah itu sendiri, yang bagaimana itu sukses, mohon maaf lagi dibagikan, ditutup dan lain sebagainya, agar siswanya lulus semua. Padahal kalau pendidikan karakter kita kan mengedepan kejujuran. Sejauh mana kemampuan mereka itu sendiri yang dituliskan, yang dijawabkan di dalam ujian-ujian itu, tapi malah sebaliknya. Kalau saya senang dengan Bapak tadi, ya, itu maunya anaknya jujur, tahu kemampuan anaknya itu sendiri. Tetapi ibunya kasihan kalau nggak dibantu. Rasa kasihan ini yang nanti akan menjerumuskan anak. Nah itu, menurut saya lebih baik dijawab apa adanya sesuai dengan kemampuan itu, sehingga bisa mengukur orang tuanya. Oh, anak saya ternyata tidak sampai segini kemampuannya. Oh, anak saya ternyata kemampuannya sampai segini. Dengan kejujuran itu akan bisa diukur kemampuan anak, akan bisa dievaluasi kemampuan anak. Begitu menurut saya. Oke, baik. Ya, sahabat, silakan yang lainnya yang juga masih ingin sharing juga tentang tema kita ini adalah model evaluasi pembelajaran online di masa pandemi COVID. Kita berbincang dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo bersama Bapak Dr. Andes Haji Musahili MM dan Bapak Saidurida MPD. Nah, terkait dengan evaluasi pembelajaran online ini dari peran dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sendiri dalam mengawal pendidikan atau pembelajaran online selama pandemi ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah dalam hal ini Dewan Pendidikan termasuk hal ini melaksanakan suatu monep. Dalam hal ini monep bersama Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah pada 3 bulan yang lalu. Kemudian saat ini karena ada permasalahan seperti ini, termasuk ada zona merah, zona kuning, dan sebagainya. Akhirnya Dewan Pendidikan melaksanakan kegiatan monep ini melalui online. Dan hasilnya ini nanti bagaimana, tentu saja akan kita sampaikan kepada Bupati dan Dinas Pendidikan bahwa ini loh hasilnya Dewan Pendidikan melaksanakan suatu kegiatan dalam monep yang ternyata dalam hal ini memang banyak keluhan-keluhan wali murid di dalam kegiatan ini, bahwa anaknya sudah demikian, belajarnya susah. Lah ini bahwa pentingnya seorang guru dan susahnya jadi guru itu seperti itu. Nah, sekarang masyarakat sudah
merasakan. Makanya sekarang yang kita cari adalah kerjasama yang baik antara orang tua, sekolah atau guru untuk bagaimana caranya pelaksanaan belajar di rumah ini harus bisa berjalan lebih baik. Kalau hanya memberikan suatu jawaban, membantu suatu jawaban yang disampaikan oleh Pak Saiful itu tadi, itu kurang tepat. Caranya lebih baik orang tua mengarahkan belajar yang baik itu demikian. Kamu tidak boleh langsung meminta jawaban kepada orang tua, dan orang tua juga tidak boleh untuk menyampaikan jawabannya sebenarnya ini. Karena anak-anak sekarang, apalagi di tingkat yang lebih tinggi, misalnya SMP, kalau sudah tidak bisa jawab, browsing sudah. Tetapi di dalam browsing jawaban yang melalui internet itu sudah kelihatan. Oh, ini bukan jawabannya sendiri, itu guru sudah mengetahui secara jelas bahwa hasil jawaban ini bukan dalam pemikiran sendiri. Nah, ini kelemahan atau kelebihan di dalam anak yang bisa menjawab dan tidak bisa menjawab, agar lebih cepat untuk browsing dalam jawaban yang atau pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru. Oleh karena itu, di dalam belajar ini, keduanya dalam daring dan luring ini harus berjalan. Harus berjalan dengan baik. Kalau misalnya yang tepat itu untuk kelas kecil harus dilaksanakan yang bagaimana, kalau kelas besar itu yang bagaimana. Nah, itu harus bisa memilahkan ketepatan dalam hal pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah ini. Oke. Ya, baik ya. Dan sahabat, nah kalau ada yang ingin sharing juga silakan, saya masih tunggu Anda bisa gabung juga untuk telepon juga di 0318961514 atau WA di 0821326409. Nah, ada yang bergabung kembali ya. Saya ke redaksi dulu, Rama. Ya, ada satu lagi yang bergabung dari Solikah di Kedondong. Sebentar, Kedondong mana ya? Kedondong itu Tulangan kalau nggak salah. Tulangan ya. Iya. Di rumah saya ini sinyalnya jelek sekali kalau dibuat Zoom. Jadi walaupun kuota sudah dapat dari pemerintah, tapi jadi sia-sia juga akhirnya. Apakah tidak ada rencana membuat semacam tempat belajar online gratis di desa-desa agar kendala seperti itu tidak terus terjadi lagi? Oke. Kira-kira gimana nih Pak? Ada masukan nih dari masyarakat? Baik, memang problem pembelajaran daring itu yang pertama itu adalah jaringan. Yang kedua atau alat ya, kemudian guru, kemudian siswa. Nah, kalaupun ada kuota tetapi siswanya berada di lokasi yang tidak ada jaringan, juga tidak punya arti. Begitu pula kalau ada jaringan, kemudian siswanya ada jaringan tapi gurunya tidak inovatif, ya juga tidak kurang berarti pula. Makanya ketiga pokok ini, jadi ada alat, gurunya bagus, siswanya juga responsif, itu akan baik. Memang tidak hanya siswa, mahasiswa saya itu ketika kita kuliah dengan Zoom, ada yang sambat, Pak mohon maaf jaringannya jelek, gak ngono awakmu kono Sidoarjo ndi. Kok Sidoarjo kok yang nilai apa jaringannya jelek Sidoarjo ndi. Jadi saya sempat bertanya kok memang itu problemnya begitu. Ya, adapun ada usulan-usulan atau ide-ide mendirikan tempat belajar bersama. Ini beberapa bulan kemarin sudah banyak dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat. Bagaimana membuat semacam belajar bersama. Satu contoh misalkan kemarin anak-anak bonek membuat tempat belajar gratis bagi anak-anak segitu. Kemudian ada masjid. Nah, itu ide-ide kreatif dari masyarakat yang sebenarnya ditunggu bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga harus peduli terhadap pendidikan. Ini yang kita inginkan. Apalagi anak muda-muda kalau kreatif itu akan lebih baik. Itu menurut saya. Mungkin Pak
ketua bisa, Pak Musaili bisa menyampaikan. Iya, silakan Pak Musaili. Ya, seperti yang disampaikan tadi memang ya seperti itu problemnya. Jadi kalau sinyal bagus, makanya dalam suatu MKKS, utamanya di kelompok kita itu sudah mengusulkan. Karena kalau belajar hal ini seperti menggunakan internet melalui HP, ini memang pernah disampaikan oleh wali murid. HP mahal dan sebagainya. Pernah di dalam MKKS ini mengusulkan apakah tidak sebaiknya semua pembelajaran itu melalui TV. Walaupun sekarang sudah ada, tetapi dalam hal ini tentu saja cara penyampaiannya ini harus orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Nah, kalau sekarang mohon maaf, yang SMK misalnya. SMK ini ada yang teknik, ada yang bismen, ada dan sebagainya. Nah, yang teknik ini mencari suatu guru pemateri yang ada di TV misalnya ini agak kesulitan. Terutama di bidang praktek itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau praktek ini tidak bisa dilaksanakan secara online karena harus bekerja langsung di dalam menangani bagaimana misalnya jurusan instalasi listrik itu menyambung kabel bagaimana. Kemudian misalnya teknik pemesinan itu bagaimana cara bubut. Tidak bisa dilaksanakan secara online karena anak ini harus betul-betul mengalami praktek secara langsung. Kalau ini dilaksanakan online, mungkin anak tidak bisa mempraktekkan, fatal jadinya. Yang penting mudah-mudahan dalam COVID-19 ini segera terselesaikan. Amin, itu harapannya. Ini Allah memberikan suatu rahmat, hidayah kepada kita. Mudah-mudahan rahmat Allah ini diberikan pada kita, yang akhirnya COVID ini segera diangkat dan hilang dan bisa berjalan lagi pembelajaran secara tatap muka dengan sempurna. Itu harapan kita. Iya, harapan kalau utama ya. Kalau ini terus evaluasi secara pribadi saya, subhanallah. Kalau evaluasi secara pribadi saya, kalau ini diteruskan seperti ini, mohon maaf secara pribadi saya mengatakan pendidikan tidak lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini makanya berupaya walaupun online, guru harus lebih giat penyampaiannya agar tidak tertinggal dan harus lebih baik dari sebelumnya. Tapi yang penting mudah-mudahan kita selalu berdoa COVID segera selesai, tatap muka bisa dilaksanakan agar pembelajaran ini bisa terlaksana seperti sebelumnya. Amin. Pak, ini berarti guru harus rajin untuk menyampaikan materi-materi termasuk tugas ya Pak ya? Oh iya, makanya seperti luring tadi yang disebut dengan luring. Dengan ada luring ini kan bisa dilaksanakan dengan buku, lembar kerja, modul, buku paket, dan sebagainya. Mudah-mudahan Sidoarjo juga punya televisi sendiri Pak ini nanti ya. Ya, mudah-mudahan dulu sudah pernah. Iya. Ini sudah pernah tapi tidak berlanjut. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Pak PJ, Pak Dr. Hudiono ini selaku PJ Bupati ini bisa meneruskan hal ini dengan waktu yang singkat dan dilanjutkan pada Bupati terpilih nanti. Iya, mudah-mudahan ya. Karena Pak Hudiono setuju itu. Setuju itu. Oh, sudah banyak yang setuju nih Pak. Setuju itu. Iya, mohon didengar oleh Pak Bupati ini. Pak Hudiono ini senior saya. Oh, gitu. Itu adalah seorang pendidik. Dari pendidikan dulu seorang kabid PSMK, kemudian diangkat menjadi kepala biro, kemudian pernah jadi kepala PLT, kepala dinas pendidikan provinsi, sekarang jadi PJ Bupati Sidoarjo, beliau asli Sidoarjo, mudah-mudahan bisa membawa Sidoarjo yang lebih baik. Amin, amin. Amin ya. Baik, nah iya,
Ada yang pertanyaan lagi ya? Ada yang gabung lagi? Silahkan, saya ke redaksi dulu. Ada sahabat lagi yang bergabung melalui WA redaksi. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ade di Sedati. Tidak semua anak bisa belajar online dengan lancar. Ada beberapa yang kesulitan karena ekonomi keluarganya yang kurang, seperti tidak punya smartphone atau smartphone yang kurang memadai, dan bahkan kesulitan untuk membeli kuota internet. Jadi menurut pendapat Bapak ini gimana ya? Kuota internet tuh sebetulnya sudah dapat loh dari Menteri. Kita udah dapat bagian, benar ya Pak ya? Saya cek, saya soalnya juga ngecek nih, dapat juga nih kuota internet khusus untuk pembelajaran. Iya, yang kedua pertanyaannya. Yang kedua dari Nurul di Porong. Baru-baru ini anak tetangga saya didatangi guru karena tidak pernah mengikuti sekolah online. Malah saya pernah dengar kalau anaknya sering memancing di sungai. Nah, pertanyaan saya, apakah pembelajaran online ini sudah efektif? Nah, tadi kita udah sharing, udah bahas sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa nih Pak. Silakan boleh ditanggapi dulu ini. Baik, terima kasih dari Pak Ade Sedati, Bu Nurul, Porong. Berkaitan tentang ada siswa yang kemudian tidak punya HP atau gadget dan sebagainya, memang itu sekolah itu harus perhatian terhadap siswa. Ketika ada seseorang atau siswa yang tidak punya HP, maka bagaimana peran sekolah untuk menyamaratakan koneksi pendidikannya kepada anak-anaknya, sehingga kan ada diperbolehkan bagi yang memang betul-betul tidak mampu itu sekolah bisa membelikan, atau dengan sosial guru-gurunya juga bisa urunan dan sebagainya, tergantung bagaimana perhatian orang tua, perhatian pihak sekolah terhadap anak-anak. Nah, kemudian berkaitan tentang pertanyaan Bu Nurul, Borong, nah kembali lagi kepada bagaimana peran sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di masa ini. Kalau kurang dari sekolah kurang perhatian, maka tidak akan bisa tahu apakah anak itu bisa melaksanakan atau bisa bergabung pada pendidikan jarak jauh atau daring dan sebagainya. Tentu mestinya sekolahnya itu punya semacam kisi-kisi apa yang nanti berisi kehadiran anak ketika mengikuti pembelajaran daring itu, sehingga bisa dijaring, anak ini bisa ikut atau tidak. Kemudian orang tua juga sangat berperan penting ketika anak tidak mengikuti itu. Mereka kebanyakan memang anak-anak di desa itu ketika pembelajaran daring ini yang banyak memang yang mengerjakan orang tuanya. Anaknya bermain, ya bisa kemana-mana anaknya itu. Maka ini peran orang tua, guru, masyarakat dalam pendidikan ini diperlukan sekali. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Musaili. Iya, silakan Pak Musaili. Ya, jadi kalau seperti yang disampaikan tadi, saya tanggapi seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa masyarakat yang tidak mampu bukan berarti masalah pulsanya. Tadi kan sudah saya sampaikan, HP itu lebih mahal daripada TV. Nah, mungkin yang tidak mampu ini tidak mampu untuk membeli HP, walaupun kuotanya sudah diberi. Namun yang diberi itu kan berdasarkan laporan dari guru, data nomor seluler yang sudah ada, itu akan diberikan suatu bantuan dalam hal ini, yaitu pulsa. Dan alhamdulillah ini sudah terlaksana dengan baik. Kalau anak ini sampai mancing dan sebagainya yang akhirnya tidak mengikuti dalam kegiatan pembelajaran di rumah atau online, tentu saja di sini ada komponen evaluasi belajar dari rumah. Nah, komponennya diantaranya ada daftar hadir, ada daftar KD, UKS, dan sebagainya. Nah, ini guru akan menyampaikan anak ini bisa mengikuti atau tidak. Tentu saja hal ini nanti akan
diberikan suatu pengetahuan dan dipanggil pemberitahuan kepada orang tua. Makanya di situ peran orang tua adalah sangat penting di dalam pembelajaran di rumah ini. Kalau misalnya anak ini sampai mancing dan tidak mengikuti terus-terusan belajar secara online, kemudian pergi ke tambak mancing dan sebagainya. Nah, ini salah satu peran orang tua yang sangat kami butuhkan. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa melaksanakan suatu kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, amin. Baik. Nah, Pak Musaili dan juga Pak Saidar, ini kan sudah di sesi akhir ya untuk perbincangan kita, tidak terasa sudah 1 jam kita sharing bersama. Boleh ditutup untuk pesan-pesannya untuk masyarakat Sidoarjo seperti apa, silakan. Alhamdulillah, pesan dan kesan masyarakat Sidoarjo saat ini antusias, terutama yang masyarakat sekolah kecil. Ini orang tuanya sangat peduli sekali. Bahkan di situ ada yang disebut dengan korlas, koordinator kelas, mengirimkan tugas-tugas kepada guru di sekolah itu untuk mengurangi kerumunan. Jadi satu kelas itu ada korlasnya. Nah, ini yang tidak bisa saya lupakan. Begitu hebatnya di sekolah itu membentuk korlas yang akhirnya orang ini mengambil tugas-tugas dari rumah ke rumah dikirimkan ke sekolah. Itu yang pesan yang tidak bisa saya hilangkan. Dan alhamdulillah, jadi kesan saya di Sidoarjo ini bisa mengikuti pembelajaran secara online dengan sebaik-baiknya, walaupun sebelum ada bantuan dari pemerintah. Kan dari pemerintah mulai September. Sebelum itu sudah bisa berjalan dengan baik dan guru-gurunya aktif untuk melaksanakan kegiatan ini, bahkan menyampaikan seperti yang disampaikan tadi, menyampaikan untuk anak-anak yang kurang aktif didatangi atau disebut dengan home visit. Nah, ini terima kasih. Ya. Baik. Demikian untuk saya, terima kasih. Sebelum ditutup, mungkin ada kesan lain akan dilanjutkan oleh Baik, closing statement saya bahwa mari para guru kita tingkatkan kreativitas dan inovasi kita. Para masyarakat, ayo mari kita peduli terhadap pendidikan. Dalam kondisi apapun, ini adalah bagian dari kewajiban kita. Mari pada orang tua, ayo kita sayangi anak-anak kita. Kita perhatikan pendidikan anak kita. Dan yang terpenting adalah kita bersama-sama mengawal pendidikan itu, tetapi jangan lupa bahwa kesehatan dan keselamatan itu juga yang utama. Itu terima kasih dari saya. Baik. Ya, terima kasih Pak Saidar dan juga Pak Musaili, luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat juga ya untuk sahabat Sidoarjo yang sudah menyimak juga untuk perbincangan kita. Sampai jumpa kembali Pak, salam sehat selalu, salam untuk semua rekan-rekan juga yang ada di Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo lainnya. Terima kasih atas waktunya, assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Sahabat, demikian dialog khusus kita bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Kita sudah berbincang tentang model evaluasi pembelajaran online di masa pandemi COVID bersama Dr. Andes Haji Musaili MM dan juga Bapak Saidur Rida MPD. Dan saya Tika Amsar masih menemani Anda. Jam 11 nanti saya ajak Anda untuk simak juga update COVID-19 di program Jatim News Today.